Di dalam metode keilmuan juga kita mengenal adanya dunia rasional ya dan dunia empirik yang membentuk sebuah dunia keilmuan yang merupakan gabungan dari kedua dunia tersebut ya. Jadi saudara harus paham di dalam kita mengkaji suatu permasalahan di dalam bidang keilmuan itu akan selalu ada dunia rasional ya. Dunia rasional itu adalah dunia yang nyata ya, dan juga ada dunia empirik ya, dunia yang sesuai dengan keadaan di lapangan biasanya ya. Maka di dunia rasional kita mendapatkan data rasional dan di dunia empirik kita juga mendapatkan data empirik ya. Jadi dunia rasional biasanya itu akan kebanyakan sesuai dengan kajian-kajian teori, tetapi di dunia empirik kadang-kadang ada suatu temuan atau finding yang kita temukan kadang-kadang tidak sesuai dengan teori. Ya, itu adalah bagaimana kejadian di lapangan. Ya. Dia membentuk sebuah dunia keilmuan yang merupakan gabungan dari kedua dunia tersebut. Ya. Jadi ketika saudara mencari suatu kebenaran di dalam keilmuan, ya, maka saudara akan dihadapkan kepada dua dunia. Dunia rasional yang tadi ya kita namakan dengan deduktif ya, dia sudah ada ya, itu adalah koheren. Ya. Koheren maksudnya adalah dia itu sudah tercipta ya sejak dunia itu ada. Ya, maka dia bersifat koheren dan dia juga bersifat logis dan sistematis. Kemudian dengan logika deduktif ya, tadi sudah kita juga lihat kajian logika deduktif ini akan melahirkan nanti hipotesis deduktif sebagai signifikan ya. Jadi dunia rasional deduktif itu lahir dengan adanya logika deduktif ya. Logika deduktif itu nanti akan membentuk sebuah dunia rasional atau deduktif teori ya. Oke, sampai di sini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo. Ini saya sudah berbicara bagaimana sebuah konsep keilmuan itu mampu dicerna ya dan dimasukkan ke dalam kajian-kajian yang sesuai dengan keilmuan kita. Ya. Kalau belum ya saya coba lanjutkan. Kemudian yang kedua, samping adanya dunia rasional seperti yang sudah disampaikan tadi, ada dunia empirik. Dunia empirik ini yang biasanya kita kenal dengan induktif yang saya sudah sampaikan tadi ya. Di mana dunia empirik atau induktif ini yang objektif ya dan berorientasi kepada fakta sebagaimana adanya. Ya. Jadi nanti ya ketika saudara mengkaji filsafat keilmuan atau mengkaji keilmuan secara tunggal, itu nanti saudara akan berorientasi kepada fakta ya sebagaimana adanya ya, bukan sebagaimana adanya ya. Tentu harus kita lihat fakta itu seperti apa di lapangan ya. Artinya kita tidak boleh mengubah-ubah ya fakta yang ada di lapangan. Ya ketika faktanya itu tidak sesuai dengan teori atau yang kita kenal di dalam dunia penelitian adalah contrary to fact ya, berbeda dari kenyataan ya, itulah fakta yang terjadi di dunia empirik atau di induktif. Itu harus kita ambil ya. Jadi ketika nanti mungkin barangkali saudara akan mengkaji suatu ilmu dengan melakukan riset ya penelitian, kemudian didapatkan ternyata data di lapangan itu tidak sesuai dengan teori atau contrary to fact, ya itulah yang bisa saudara dapatkan. Tinggal nanti kita menyampaikan kepada audiens, kepada masyarakat, kepada pendengar kita, kenapa dia berbeda, ya, apa yang menyebabkan dia berbeda, faktor-faktor apa yang menyebabkan dia berbeda, itu yang nanti kita sampaikan, bukan kita ubah datanya, ya, bukan kita ubah faktanya agar sesuai dengan teori. Jadi jangan sesekali merubah fakta atau data di lapangan. Sampaikan sebagaimana adanya, dan itu masuk ke dalam dunia empirik atau dunia induktif sebagai pembuktian dari sebuah teori. Kalau seandainya nanti ya di dalam kenyataannya ya kita selalu dapatkan sebuah fakta yang selalu berbeda dengan teori ya, nanti tentu saudara akan temukan teori baru ya yang mungkin bisa menyanggah teori yang sudah ada. Ya, tetapi memang untuk sampai ke sana saudara harus advance terlebih dahulu ya, mempunyai beberapa keahlian ya,
mempunyai beberapa skill yang mumpuni sehingga semua teori yang ada mungkin barangkali bisa kita rubah ya. Tetapi nanti mungkin untuk sampai ke sana saudara tentu harus belajar lebih baik ya, lebih giat dan lebih tekun ya seperti itu. Oke, nah, itu yang ada di dalam metode keilmuan itu. Secara key of point ya, kalau kita mau melihat apa kunci dari poin yang kita bicarakan di sini, di dalam metode keilmuan itu sebenarnya ada dua hal yang harus kita pahami ya. Ada yang dinamakan dengan dunia rasional. Dunia rasional itu lebih ke deduktif. Kemudian ada yang dunia empirik yang masuk di dalam metode keilmuan induktif ya. Jadi rasional dia akan selalu fakta itu sudah ada di lapangan, artinya datanya sudah ada, dia bersifat deduktif, teorinya sudah ada. Sementara di dunia empirik kita perlu mencari teori yang baru, ya teori yang baru lah ya, tetapi tentu dengan melakukan premis-premis minor terlebih dahulu ya. Banyak kajian yang harus kita ambil sehingga kita mendapatkan sebuah teori dan itu masuk ke dalam dunia induktif ya atau dunia empirik. Oke ya, paham ya? Ya. Mudah-mudahan paham. Oke, saya lanjutkan. Di dalam ilmu pengetahuan, kemudian di dalam metode ilmiah, kemudian di dalam penelitian akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini: when, why, and how to. Ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah riset ya, atau penelitian di dalam kajian keilmuan, maka akan selalu ada when, kenapa. Ketika pertanyaannya muncul kenapa, maka di sana pasti ada masalah, ya, problem ada di sana. Maka ketika masalah muncul, ya, sebagai seorang manusia yang mempunyai ilmu, ya keilmuan, maka tentu kita harus ada hasrat keingintahuan, ya. Ketika hasrat keingintahuan ini muncul di dalam diri kita, maka we do the research, ya, kita melakukan penelitian, ya. Jadi kalau tidak ada rasa ingin tahu di dalam diri kita, maka kita tidak akan melakukan apa-apa, ya. Jadi hasrat ingin tahu ini merupakan cikal bakal kita melakukan riset sesungguhnya, ya, kita melakukan penelitian. Apa gunanya? Ya, gunanya adalah kita ingin mencari jawaban, ya, dari masalah yang muncul, dari masalah yang sudah kita dapatkan. Tentu kita harus mencari solusi. Solusinya apa? Ya, solusinya bisa kita menggunakan dengan metode non-ilmiah. Kalau kita melakukan metode non-ilmiah, maka pendekatannya adalah pendekatan non-ilmiah. Ya, bagaimana caranya? Mungkin barangkali saudara cari tahu, atau saudara temui mungkin para normal mungkin barangkali. Ya, nah, itu dinamakan dengan metode non-ilmiah. Maka pendekatannya pun adalah pendekatan non-ilmiah. Tetapi kalau saudara ingin ya runut, sistematis, kemudian mencari solusi dengan menggunakan metode-metode ilmiah, maka pendekatannya adalah pendekatan ilmiah, ya, dan tentu juga menggunakan metode yang ilmiah. Nah, maka di dalam metode ilmiah ini cikal bakalnya adalah kita melakukan research, ya, atau penelitian, ya. Maka seperti apa yang harus dilakukan? Maka kalau seandainya ingin mencari kebenaran atau mencari solusi atas pertanyaan yang ada, maka kita dengan metode ilmiah, tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Ya, masalah sudah ada, maka mungkin barangkali saudara lakukan hipotesis. Ya. Saudara duga dulu terlebih dahulu. Ya. Hipotesisnya apa? Kalau saudara mau melakukan metodenya tadi adalah metode empirik, metode induktif, maka tentu nanti saudara akan melakukan premis-premis minor terlebih dahulu. Lakukan hipotesis, ya, dugaan. Ya, setelah dugaan apa? Ya, melakukan uji, ya, pengujian atas kebenaran. Ya, lakukan eksperimen mungkin kalau seandainya sudah melakukan penelitian bersifat eksperimental. Ya, kemudian nanti diuji lagi, ya, hasil yang didapatkan itu dengan eksperimen. Ya, jadi langkah-langkah itu adalah langkah yang mengikuti metode ilmiah. Mungkin barangkali di SMA saudara juga belajar ya bagaimana cara
menemukan suatu kebenaran menggunakan metode ilmiah. Ya, mulai dari masalah, kemudian melakukan pendugaan, hipotesis, kemudian melakukan penelitian, hipotesis dengan eksperimen, kemudian hasilnya itu nanti diuji lagi ya dengan eksperimen berikutnya dan seterusnya, sehingga didapatkan suatu kebenaran. Itu dinamakan dengan metode ilmiah. Ya. Oke, selanjutnya, kalau misalnya ya ilmu pengetahuan, metode ilmiah, kemudian penelitian tadi kita contohkan, Amir sakit perut selama seminggu, ya. Jadi apa masalahnya di sini? Saya bagi atas dua ini. Kalau dia masuk ke dalam pendekatan non ilmiah, nah maka ketika Amir sakit perut dalam selama seminggu itu, maka dia akan mencari solusinya pergi ke dukun. Ya, pergi ke dukun itu adalah non ilmiah. Kemudian lakukan penyembuhan. Ya, kesimpulan dukun apa katanya? Ya, ternyata Amir kena guna-guna. Ya, itu adalah kesimpulan dari dukun. Ya, karena dia melakukan metode non ilmiah. Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Ya, itu adalah suatu pendekatan yang tidak ilmiah, ya, non ilmiah. Ya, misalnya contoh lain mungkin barangkali ya. Contoh di perempuan itu kan banyak tuh. Dia suka hilang ingatan. Nah, kalau pendekatan non ilmiah, saudara pergi ke dukun, ya, kemudian lakukan penyembuhan ke dukun, saudara kena guna-guna, ya, guna-guna dari siapa gitu ya. Ditunjuk nanti siapa. Itu adalah pendekatan non ilmiah, ya. Ya, tetapi kalau dia pendekatan ilmiah, maka akan dilakukan langkah-langkah, ya, cari data di lapangan, ya. Amir itu makan apa kemarin? Logis ya, logik dia. Logika berpikirnya hidup. Kemudian dia periksa ke dokter. Di dokter untuk menegakkan sebuah diagnosa, selain dilakukan cek fisik, juga dilakukan tes laboratorium. Ya. Lakukan cek fisik, lakukan tes laboratorium. Ternyata sudah dapat diagnosa. Ya, ternyata saat makan mungkin. Atau ada apa gitu. Kita lakukan kuratif pengobatan. Pengobatannya apa? Ya, mungkin dilakukan pengobatan, minum obat apa, gitu. Ternyata kesimpulannya apa? Amir keracunan. Ya. Jadi dua contoh ini, jikalau dilakukan dengan metode yang berbeda, itu hasil kesimpulannya akan berbeda. Kalau yang sebelah kanan ini saya yakin ini, ya, ditanya ke siapa saja, kesimpulannya nggak masuk akal. Ya. Dia udah sakit perut, ya, kita kesimpulannya kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Ya. Atau saudara tadi ya, sempat hilang ingatan, nggak sadar gitu ya. Kalau pergi ke dukun ya pasti nanti kesimpulannya aneh-aneh, kena guna-guna lah, nanti dikasih pengobatannya disambu seperti itu kalau di Minang itu. Tahu ya, Zahara pernah ya di dukun itu disambu. Ya. Kalau logiknya itu bisa sembuh nggak kira-kira kalau menurut saudara Zahara? Disambu oleh dukun ya. Kalau logiknya bisa sembuh nggak? Susan. Saya nanya Susan. Nah, kalau menurut Susan bisa sembuh nggak kira-kira? Kemungkinan bisa, Pak. Ya, itu udah tidak logik lagi berpikirnya itu ya. Jadi tapi memang terjadi ya, itu. Ya banyak juga ya. Pergi ke dukun kemudian ya kadang-kadang asam gitu dipotong ya, kemudian dikasih ke air ya. Pernah tahu ya Zahara? Susan pernah tahu ya? Di ke air kemudian setelah itu pulang pasiennya sembuh. Coba saya ingin bertanya ini kepada calon-calon promkes nanti ya. Gimana nanti kalau dia mempromosikan kesehatan ya, ternyata dia juga ya setengah percayalah dengan kasus-kasus ini ya. Ya Zahara, saya ingin dengarkan Zahara ini. Menurut Zahara bagaimana itu? Itu benar sembuh? Bagaimana itu? Oh, jadi dari pengalaman mereka kan Pak pernah berobat ke dukun gitu kan. Ya pernah sembuh sih Pak, nggak tahu juga entah efek entah apa. Jadi penyebabnya apa? Coba kita diskusi dulu ini ya, karena menarik ini ya. Karena bidang saudara itu nanti hati-hati ya. Saudara itu harus
berbasis sains ya ketika menyampaikan informasi ke masyarakat ya. Kira-kira kenapa sembuh menurut saudara? Ya, dia sakitnya misalnya sakit kepala, nyeri lama, kemudian dikasih obat-obatan seperti itu, tiba-tiba sembuh. Kira-kira menurut saudara kenapa ya? Logiknya ya, kalau berpikir logiknya kenapa? Apakah yang menyembuhkannya itu limaunya itu, airnya itu, atau sambuannya itu, atau apa? Ya, coba logika berpikir Zahra gimana? Apa yang menyebabkan sembuh? Kalau menurut Ra, dari kan kayak ke dukun-dukun itu kan kayak didoa-doain gitu, Pak. Jadi Kata orang sih kalau didoa itu ada. Ya. Jadi bukan limaunya itu yang menyembuhkan, ya, bukan air yang disambuhkan itu yang menyembuhkan, tetapi kalau dia misalnya dukunnya, tapi dukun itu nggak ada yang agamis sebenarnya ya. Nah, dukun itu kalau menurut saya itu dia bersekutu dengan jin atau setan, ya. Jadi ketika saudara sembuh itu bukan airnya itu, bukan limaunya itu, tetapi karena dia bersekutu dengan apa? Ya nggak tahu ya, kalau seandainya ulama yang saudara mintakan misalnya minum kayak ruqyah itu masuk akal ya, logik ya. Karena memang minta doa ke yang Maha Kuasa. Tapi kalau dukun saya kira itu nggak tahu saya itu bersekutu dengan apa. Wallahu alam ya, kalau bisa saya jawab ya. Oke, kalau menurut Siska ada pengalaman Siska? Siska Novia. Nah, Siska ada pengalaman nggak? Yang magic seperti ini, yang sebelah kanan ini, pendekatan non ilmiah. Ada sih Pak dulu berobat dukun gitu. Iya. Terus? Ya sembuh tapi disuruh misalnya ulang ke sini 2 kali lagi. Terus kembali lagi? Iya Pak. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba diskusi ya, karena menarik ini ya. Di bagian ini menarik. Saya coba tanya ke Asia Januarti. Saya mau nanya nih, Asia. Asia, kemarin sakit ya? Iya Pak. Terus sembuhnya gimana? Secara ilmiah atau non ilmiah kemarin? Keduanya sih, ilmiah dan ya, dukun juga. Saya nanya ke non ilmiahnya itu gimana? Coba kita bandingkan ya. Ini kebetulan Asia Januarti punya pengalaman ini memadukan antara pendekatan ilmiah dengan non ilmiah. Coba cerita Asia gimana? Yang non ilmiahnya dulu. Coba cerita yang non ilmiahnya. Kalau yang ilmiah itu emang Asia udah ada riwayat penyakit dari dulu gitu Pak. Okay. Kalau di medis itu vertigo, tapi kalau misalkannya di dukun-dukun itu katanya ini ada yang suka sama Asia, lantaran Asia nolak, jadi dikirim sesuatu yang bikin Asia susah, katanya gitu. Ya, itulah, ya. Pak. Kalau Asia percayanya yang mana? Ke yang ilmiah atau non ilmiah? Yang ilmiah Pak, soalnya gimana ya? Lagian juga Asia udah masuk kesehatan itu emang dari SMK, jadi emang udah tahunya tuh. Ya sih percayaan seperti itu, tapi kadang emang betul juga sih Pak sembuh gitu. Sembuh ya. Kita nggak bisa ngapain. Oh mungkin kan Pak. Ya. Jadi makanya saya ini sampaikan di sini di pendekatan ilmiah itu pergi ke dukun, mendapatkan penyembuhan, kesembuhannya. Kesembuhannya umumnya seperti ini, kena guna-guna ya, seperti juga Puan Asia Januarti tadi. Kena guna-guna karena ada teman yang notah, temannya yang ditolak gitu ya. Kemudian dia kirim apa ya, kira-kira jawaban kalau ke dukun itu seperti itulah ya. Jabatan ke dukun itu seperti itu ya. Kalau kita tanya ke hati nurani kita ya, kalau kita tanya ke diri kita, pasti kita nggak percaya itu ya. Kalau ada sedikit sains di dalam tubuh kita, itu pasti kita percaya. Tetapi ya kenyataannya ada sembuh ya, jadi itu yang jadi permasalahan. Ya, saya takutnya begini ya, kalau seandainya memang ditanyakan ke ustadz, ke ulama, kemudian dia doakan, kalau itu masih saya percaya ya. Saya sangat percaya kalau itu. Karena memang di dalam agama kita itu ada ruqyah ya. Yang saya tidak percaya itu kalau seandainya
minta doanya itu pakai yang aneh-aneh kayak asam ya, ada lagi bedah ayam ya, ini saya buka-buka aja ini ya, ada bedah ayam ya, kalau dia sakit jantung dia lihat nanti dia bedah ayamnya kemudian jantungnya, oh ternyata jantungnya mengecil, kadang-kadang memang seperti itu. Nah kalau yang seperti itu menurut saya ada persekutuan dengan apa ya, yang saya wallahu alam juga tidak tahu apakah dengan jin, dengan setan ya. Tetapi kalau dia pendekatan ilmiah maka itu jelas ya, diagnosa ditegakkan setidak-tidaknya seperti yang saya sampaikan tadi, ada pengecekan fisik, ya. Dicek tensinya, dicek suhunya menggunakan termometer, kemudian dilakukan tes laboratorium. Ya. Jadi dua hal utama ini penting ini, pengecekan fisik, tes laboratorium. Kalau seandainya tes laboratoriumnya perlu ditingkatkan lagi dengan pengecekan lain, misalnya ada MRI, ada CT scan, dan lain sebagainya, itu sangat ilmiah dan terlihat. Bahkan kecanggihan teknologi sekarang itu sistem untuk melihat bagian di dalam tubuh itu sudah sangat banyak ya. Ada diantaranya adalah laparoskopi ya, itu melihat bagaimana keadaan di dalam tubuh itu secara real, secara nyata. Nanti alat endoskopi dimasukkan ke dalamnya, kemudian dia menggunakan alat-alat ya yang dikatakan invasifnya itu minimal ya, minimal invasif kalau laparoskopi itu. Kenapa? Karena luka terhadap tubuh itu hanya ukuran 0,5 mm. Ya sangat kecil sekali, kemudian alatnya masuk, endoskopinya masuk, memantau bagaimana perkembangan anatomi di dalam tubuh. Nah, itu dilakukan kalau dia menggunakan pendekatan yang ilmiah. Dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan tes laboratorium, tegak diagnosa, baru diberikan pengobatan. Pengobatannya pun juga tertentu. Ya. Saudara makan obat itu pasti ada aturan. Ya. 3x1 sebelum makan, ya 1 kali sesudah makan, seperti itu. Ya ada aturan. Kenapa? Dia mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Dan kesimpulannya pun jelas ya. Ini contoh di sini pernyataan keracunan ya, bukan karena guna ya seperti itu. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan. Lanjutkan ya. Oke, maka ilmu pengetahuan, kemudian metode ilmiah dan juga penelitian itu di dalam pendekatan ilmiah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Ya, perumusan masalahnya itu jelas dengan spesifik. Dia sakit perut, kenapa? Ya, ternyata ditanya dulu makan apa kemarin. Ya jelas, ya masalahnya nampak. Kemudian masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Ya. Kenyataan di lapangan itu kelihatan. Ya. Wong dia makan bakso dengan cabai banyak, ya kemudian tambah lagi ladu kutu ya istilah kita ya, kalau di sana cabai rawit ya, atau cabai setan ya kalau di Jawa itu namanya, dia makan itu, ya pantaslah sakit perut gitu ya. Kemudian jawaban permasalahan itu didasarkan pada data ya kalau di ilmiah. Jadi jawaban permasalahan itu didasarkan pada data. Kemudian proses pengumpulan dan analisis data itu serta pengambilan keputusan itu berdasarkan logika yang benar. Ya. Dari sana baru diambil kesimpulan siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Jadi ketika hal yang sama dilakukan kepada orang lain, itu dia sama. Ya. Jadi kalau seandainya riset, ya semua metodenya dibikinkan dengan detail. Nanti ketika hasil yang saudara dapatkan dibuktikan oleh orang lain, semestinya hasilnya harus sama. Ya, dengan catatan semuanya itu tidak ada yang disembunyikan ya. Ini beda juga dengan orang guru silat ini. Kalau guru silat itu dia punya 10 ilmu, 9 ilmu yang diberikan kepada muridnya, 1 ilmu tetap padanya. Ya. Tetapi kalau di penelitian tidak. 10 cara yang kita punya itu harus disampaikan semuanya kepada audiens ya. Sehingga 10 cara itu bisa ditiru oleh orang lain pada waktu, tempat, dan kesempatan yang berbeda. Ya, nanti harusnya dia menghasilkan hasil yang sama. Ya, itu dinamakan dengan pendekatan yang ilmiah. Sekarang kita coba bandingkan dengan pendekatan dengan metode ilmiah. Ya, yang pertama perumusannya itu kabur dan abstrak. Ya, kabur dan abstrak. Ya pantas ya. Dia udah jelas sakitnya itu sakit perut. Sakit perut apa hubungannya dengan pemakaian limau, ya, pemakaian sambal, ya, pemakaian bedah ayam dan lain sebagainya. Ya. Jadi perumusannya itu kabur dan atau abstrak. Kemudian masalahnya itu tidak selalu diukur secara empiris.
dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Ya diduga-duga saja. Berbeda dengan hipotesis ya. Kalau dogmatis ini pendugaannya itu ke arah supranatural, ya, ke arah-arah yang aneh, ke arah-arah yang mistik. Itu dinamakan dengan dogmatis ya, atau supranatural. Kemudian jawaban itu tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Jadi jawaban itu tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Sudah jelas misalnya dia ngomong misalnya ke dukunnya kemarin itu makan bakso dengan cabai yang banyak, tapi dukunnya nanti telaahnya lain gitu, tidak ada hubungannya dengan bakso tadi. Yang ditelah lain misalnya, oh ini ya seperti tadi ya, ada orang yang suka padanya ditolak, kemudian dia kirim apa kayak gitu ya, yang tidak masuk akal. Kemudian keputusannya itu tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis secara logis. Ya. Jadi keputusan yang disampaikan oleh dukunnya, ini kena guna-guna. Ya. Dasarnya apa? Ya kalau ditanya ke dukun, apa dasarnya Pak? Kenapa guna-guna? Mungkin juga pusing juga dia jawab. Ya. Tapi kan jarang kita nanya ya ke dukun, ya, karena takut tampilan dukun itu sangar, misalnya hitam, semuanya hitam. Ya. Sampai ke pakaiannya hitam, kulitnya juga hitam, seperti itu kan. Jadi hitam semua, ada takut. Ya. Sehingga apa? Kesimpulan itu tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Banyak penyakitnya beda-beda ya, datang pasien itu beda-beda, kesimpulannya sama, guna-guna semua itu. Ya, guna-guna semua. Ya, jadi kesimpulan itu tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Ya kenapa? Karena memang tidak ada sistematiknya, kemudian caranya tidak ditentukan dan sebagainya. Ya, maka perbedaannya itu sangat jelas apabila kita menggunakan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Nah, ini contoh ini, ya. Penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan dan coba-coba, pendapat otoritas ilmiah, dan pikiran kritis. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 di atas, itu adalah pendekatan non-ilmiah, tetapi kalau pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis itu masuk ke dalam pendekatan yang ilmiah. Begitu, ya, perbedaannya. Bisa kita lihat dari pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Susan, ada yang mau ditanyakan, Sir? Belum ada. Belum ada. Nah, ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Siska? Hari ini itu saudara free kosongnya sampai jam berapa? Ternyata saya ada ngajar pula jam 9:30 di offline ya, kakak tingkatnya. Ya. Saudara sampai satu hari ini full kosong atau bagaimana? Si pennya siapa, saya lupa. Jam sampai kira-kira jam 11 Pak, soalnya ada lagi ya? 11.20. Oh iya ya, sampai jam 11.20 ya. Tetapi kayaknya saya sampai jam 9:30 ya. Karena jam 9:30 ada kuliah offline di lokal ini ya, sama kakak tingkatnya. Ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya oke, saya coba lanjut dulu. Nah, ini. Jadi, apa itu ilmu? What is the science? Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ya, di mana ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai produk, ya, produk. Ya. Contohnya Einstein, ya dengan teori relativitasnya. Ya, produknya apa? Teori. Ya, Newton dengan teori tentang gaya atau teori Newton atau hukum Newton. Itu dinamakan dengan produk. Ya. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah dinamakan dengan metode ilmiah. Ya. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah dinamakan dengan metode ilmiah.
di mana ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai proses, ya. Proses diperoleh secara logis, ada dasarnya, ada alasannya, yang deduktif rasional, ya, deduktif rasional, ya. Jadi kita sudah bahas. Untuk menjelaskan suatu gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Itu yang dinamakan dengan ilmu di dalam prosedur ilmiah. Contohnya, ya, lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer sekarang. Itu lahir karena adanya prosedur ilmiah. Ya, ada proses. Ya, bagaimana munculnya teknologi komputer ini kalau saudara tahu, ya dulunya tidak ada ini teknologi komputer. Orang hanya menggunakan mesin tik dulu, ya. Mesin tik terjadi perkembangan keilmuan dengan adanya proses, ya. Maka muncullah komputer. Komputer dulu itu besar banget, ya. Untuk membawa satu komputer aja dulu butuh mobil besar, ya, kemudian ditaruh di tempat satu yang besar, kemudian baru dioperasi. Berproses lagi, komputer itu berkembang sangat pesat, ya. Kita temukan sekarang PC-nya itu sudah kecil-kecil sekarang, ya, personal komputer sudah kecil, kemudian bahkan sekarang PC itu sudah meningkat pula, ya, penggunaannya kepada HPC namanya sekarang. HPC itu High Performance Computing, ya. High Performance Computing ini nanti komputer itu sudah paralel, ya. Sudah di bentuknya juga masih kecil tetapi sudah paralel sehingga dia bisa berfungsi sebagai server, ya. Dan itu sudah penggunaannya sudah sangat canggih. Bahkan sekarang kalau komputer itu sudah bisa juga digantikan dengan Android sekarang, ya. Android yang sudah punya itu fungsinya sudah seperti komputer juga sekarang, ya. Sudah bisa ngetik juga, ya. Sudah bisa PowerPoint juga sekarang, ya, bahkan dari PDF juga bisa dan seterusnya, ya. Jadi perkembangan teknologi itu yang dinamakan dengan proses berkembangnya ilmu pengetahuan, ya. Dan itu diperoleh dari prosedur ilmiah yang dinamakan dengan metode ilmiah perkembangannya. Kemudian, ya, ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian itu masuk. Kalau seandainya dia fungsi ilmu pengetahuan itu dia masuk untuk menerangkan gejala, ya. Jadi fungsi ilmu pengetahuan itu menerangkan gejala, fenomena yang ada, ya. Dia bisa diterangkan dengan adanya ilmu pengetahuan. Apa contohnya? Banyak, ya. Kalau di alam misalnya, kenapa kita bisa bernafas? Apa gejalanya? Ya. Jadi pernafasan itu kenapa? Ya, itu masuk ke dalam fungsi ilmu pengetahuan. Kemudian untuk memahami hakikat gejala, ya, untuk memahami hakikat gejala itu masuk ke dalam fungsi ilmu pengetahuan, ya. Selanjutnya untuk meramalkan kejadian yang akan datang, ya, itu juga masuk ke dalam fungsi ilmu pengetahuan, ya. Selanjutnya fungsi ilmu pengetahuan itu adalah untuk mengendalikan gejala, ya, itu masuk ke dalam fungsi dari ilmu, ya. Semuanya itu nanti bisa diterangkan, ya, dengan adanya ditemukannya atau dilihatnya atau bisa menerangkan gejala-gejala yang ada di alam semesta, ya. Kemudian selanjutnya ilmu pengetahuan, kemudian metode ilmiah dan penelitian itu adalah ciri dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, dia mempunyai objek kajian, dia mempunyai metode pendekatan, disusun secara sistematis, dan dia bersifat universal atau terlegitimasi, ya, atau legitimate, ya. Kenapa dia mempunyai objek kajian? Ya, tidak semua pemahaman terhadap fenomena alam itu diterangkan oleh semua kajian ilmiah. Jadi dia harus mempunyai objek kajian. Contoh, ya, bintang, tentu objek kajiannya adalah objek kajian astronomi dan segala macamnya. Kalau di tentang bagaimana virus, ya, tentu objek kajiannya adalah di biologi mungkin atau di mikrobiologi dan seterusnya, ya. Nah, pendekatannya juga seperti itu, ya. Kalau pendekatannya ke benda-benda remik, ya mungkin saja nanti sebenarnya akan menggunakan metode mikroskopik, ya. Kalau benda-bendanya besar mungkin mikroskopik seperti itu. Dan dia disusun secara sistematis, ya. Jadi ada urutan, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga dia bisa menyampaikan suatu kajian, ya, berdasarkan cara yang sistematis. Dan yang terpenting yaitu harus bersifat universal, dapat diterima oleh semua. Ya, ketika kita menyampaikan suatu kesimpulan dalam berbentuk teori misalnya,
maka teori yang kita dapatkan itu harus mampu diakui ya oleh semua orang. Ya, ketika orang baca oh ya, alasannya begini oh ya. Jadi kalau ada jawaban oh ya, berarti dia itu legitim ya, dapat diterima atau dapat berfungsi secara universal. Oke, selanjutnya apa itu metode ilmiah? Apakah itu metode? Jadi metode ilmiah ini adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja ya. Yang pertama adanya kebutuhan objektif, adanya perumusan masalah, adanya pengumpulan teori, adanya perumusan hipotesis, kemudian adanya pengumpulan data, informasi, fakta, ya, kemudian adanya analisis data, ya, kemudian adanya penarikan kesimpulan. Semuanya ini disebut dengan daur logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Ya. Jadi ada daur logik, ada daur hipotetik, ya, hipotesis, kemudian juga ada daur verifikatif. Jadi ada ini semua di dalam kajian metode ilmiah. Harus logik dulu, kemudian harus ada hipotesisnya, harus ada dugaan sementaranya, tapi dugaannya bukan bersifat dogmatis. Ya. Dugaan yang bukan juga berdasarkan keilmuan, ya. Itu dinamakan dengan hipotetik. Selanjutnya tentu harus ada verifikatif, ya, pengujian, ya. Jadi dugaan yang kita sudah munculkan itu harus diuji kebenarannya, benar atau tidak, sehingga baru kita mendapatkan suatu teori yang didapatkan dengan metode ilmiah. Oke, ya, selanjutnya ya. Bagaimana sifat metode ilmiah? Ya, sifat metode ilmiah itu adalah efisien, ya, kemudian dalam penggunaan sumber daya. Jadi efisien dalam penggunaan sumber daya, baik itu tenaga, kemudian biaya, dan waktu. Ya. Jadi ketika kita melakukan metode ilmiah, kita harus efisien, ya, dalam penggunaan tenaga, biaya. Yang kedua, dia itu terbuka, dapat dipakai oleh siapa saja, ya, terbuka. Ya, karena kita menggunakan suatu langkah yang bisa dipakai untuk semua, universal dia. Kemudian yang ketiga teruji, ya, prosedurnya logis ya dalam memperoleh keputusan. Ya, langkah-langkah yang dilakukan itu sudah merupakan langkah-langkah dalam mencari kebenaran. Pola pikirnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada yang induktif, ya, artinya pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, premis minor itu adalah yang bersifat khusus, premis mayor adalah yang bersifat umum. Ya. Jadi pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua itu adalah deduktif, di mana pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Berarti dia dimulai dari premis mayor dulu, baru kemudian dilihat bagaimana premis minornya. Seperti itu. Ya, selanjutnya ya kita oke. Ya, contoh sederhana untuk induktif. Nah, ini ya. Tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Kesimpulannya, semua makhluk hidup akan mati. Itu dinamakan dengan induktif. Jadi ini premis minornya. Kesimpulannya, semua makhluk hidup akan mati. Kalau deduktif, nah, dia dimulai dari teori dulu. Semua manusia akan mati. Itu yang main. Kemudian, Aris adalah manusia, maka Aris akan mati. Ya, ini minor, ini minor. Nah, inilah membedakan contoh sederhana bagaimana yang induktif dan bagaimana yang deduktif ini. Paham sampai di sini? Zahra? Paham Zahra? Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah ini rangkuman ya dari sarana berpikir ilmiah kita yang dimulai dari logika matematiknya. Logika matematik itu adalah kesimpulan dari deduktif ya, karena semua yang ada di matematik itu dia berbentuk teori. Kemudian dari deduktif itu kita bisa kita bisa bagi dia menjadi awalnya ramalan, hipotesis. Kemudian kita lakukan pengujian, ya pengujian inilah yang masuk ke dalam metodologi penelitian. Kemudian dia masuk
fakta. Fakta nanti kalau kita cari dengan premis minor terlebih dahulu, kemudian baru menjadi premis mayor, atau kalau tadi dari dari yang khusus ke yang umum itu dinamakan induksi, dan kita menggunakan statistik, maka dia akan melahirkan nanti khasanah keilmuan atau yang dinamakan teori. Di mana dia diambil dalam dua dunia, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, ada di dunia rasional, ada di dunia empirik. Ya. Di dunia rasional berarti dia deduktif, di dunia empiris dia berarti induktif. Seperti itu. Nah, ini kesimpulan kita ya pada pertemuan ini. Ya. Metode ilmiah ini menjadi dasar kegiatan penelitian, ya, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan dari metode ilmiah. Ya. Jadi kalau ini ada kita kenal dengan tiga helix ya namanya. Jadi ada tiga bagian yang tidak bisa dipisah. Yang pertama adalah metode ilmiah, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Ini bisa dibalik mana-mana saja dulu boleh. Ya. Kalau ilmu pengetahuan yang dibahas dulu berarti dia deduktif. Kalau yang metode ilmiah yang dibahas dulu berarti dia deduktif. Ya. Jadi nanti semuanya ini terkait dengan penelitian. Ini bagian keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Di bagian-bagian ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Oke. Ini mungkin barangkali ya, kalaupun tidak saudara ini, tapi bagusnya juga saudara ini ya, saudara kerjakan tugas ilmu pengetahuan. Yang pertama mencandra atau mengadakan deskripsi. Ya. Artinya tugas ilmu pengetahuan di sini adalah menggambarkan secara jelas dan cermat hal yang dipersoalkan. Ya. Yang kedua adalah menerangkan eksplanasi. Dia menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, dia menyusun teori. Artinya di sini dia mencari dan merumuskan hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain, atau hubungan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Yang keempat, dia membuat prediksi atau peramalan, membuat ramalan, estimasi, dan prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi, atau gejala-gejala yang akan muncul. Dan terakhir, tugas dari ilmu pengetahuan itu adalah melakukan pengendalian, ya, melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Sampai di sini, ya, pertemuan kita hari ini. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Siska? Susan? Hasan? Masih mute, Susan? Ya, belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, Asia, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Ya. Oh iya, kita ketemu lagi kapan? Biar pertemuan kita ya jangan terlalu sedikit. Baru 2 kali ini. Kapan lagi rencananya? Kamis, nak. Nggak, Iya. Atau ada nggak jadwal yang kosong? Kita mungkin bisa ini. Jumat pagi kosong, Pak. Oke, berarti besok jam berapa? Susan? Jumat pagi, Pak. Kalau besok Jam ada jadwal Jumat kita? pagi, Pak. Enggak, kalau Selasa ada juga. Kalau jadwal kita, kalau Selasa kita ada ilmu gizi, Pak. Jadi nanti gini aja, kalau seandainya ada jadwal kosong, silakan sampaikan saja ke saya, kita masuk ya. Iya, baik, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum.